Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semuanya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari atau materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sini, lihat, iman kepada hari akhir. Sesuai dengan bentuk gambarnya, ya. Ini bentuk gambar seperti apa? Ini bentuk gambarnya menggambarkan tentang kehidupan dunia, kehidupan bumi yang akan terjadinya penghancuran seluruh alam semesta. Oke, yang pertama tentang hari akhir. Sebelum Ibu berbicara tentang materi hari akhir, apa sih tujuan kita mempelajari hari akhir? Yang pertama tujuannya, tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis makna beriman kepada hari akhir dengan menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, serta berbuat adil, sehingga kita bisa menganalisis apa sih makna iman kepada hari akhir. Paham? Oke, selanjutnya indikator yang akan kita pelajari ini yaitu yang pertama indikatornya menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam hari akhir sambil menganalisisnya. Oke. Sebelum Ibu berbicara tentang hari akhir, apa sih yang ada di benak kalian? Apa sih hari akhir itu? Atau dengan kata lain, ada yang menyebutnya dengan kata hari kiamat. Apa yang terbenak dalam hati, dalam pikiran kita, apa sih akhir itu? Buat kita dan buat kalian semuanya. Oke? Dengan mengatakan adanya kata hari akhir, berarti sudah ada di benak kita bahwa hari akhir itu akan hancurnya seluruhnya alam semesta. Berarti membuat kita ada perasaan takut, ada perasaan was-was. Kapan ya hari akhir itu akan terjadi? Dan itu akan menjadi rahasia Allah. Cuman kita hanya diberikan tanda-tandanya oleh Rasulullah bahwa hari akhir itu tanda-tandanya yang akan nanti dijelaskan dari bab yang kedua. Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang iman kepada hari akhir. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian hari akhir. Yang kedua, dalil dari hari akhir. Yang ketiga, pembagian dari hari akhir. Oke, di sini yang pertama akan menganalisis makna atau pengertian dari iman kepada hari akhir. Oke. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Jadi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita seharusnya yakin dan harus berbuat baik supaya ketika kelak di akhirat kelak kita tidak akan merasakan yang namanya, kalau dalam istilah anak kecil mah, masuk ke dalam neraka. Oke. Jadi kita melantur sedikit. Oke, yang pertama tentang pengertian hari akhir. Di sini ada pengertian hari akhir, ada menurut bahasa, ada juga menurut istilah. Ada yang tahu apa itu hari akhir? Oke? Hari akhir atau kita sebut dengan hari kiamat. Ada dalam Al-Quran menyebutkan hari akhir menurut bahasa seperti yang di sini. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Artinya penghabisan itu habisnya seluruh alam semesta beserta isinya termasuk kita. Ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya hari akhir adalah sesuai dengan Quran surat Al-Fatihah ayat 4, yaitu tentang hari pembalasan. Artinya hari pembalasan kita akan mendapatkan balasan-balasan kita, amal-amal kita ketika kita berada di dunia. Jangan lupa bahwa
Di sini ada CCTV yang paling super canggih, tidak bisa di-delete, tidak bisa diremove, bahkan orang lain tidak bisa mengotak-atikkan yang namanya kamera yang sudah dipasang oleh Allah. Yang mana kameranya? Tidak seperti kamera yang ada di kita. Orang bisa menghapusnya, orang bisa mendeletnya, atau orang bisa modifikasinya supaya tidak ada jejak-jejak amal yang kita lakukan. Tapi subhanallah, Allah mempunyai CCTV yang sangat begitu canggih. Siapa? Ini dua. Ada yang dimakan dengan malaikat Raqib dengan malaikat Atid. Di sini CCTV kita. Segala amal perbuatan kita pasti ada balasannya sesuai dengan Quran surat Al-Fatihah ayat 4 bahwa hari akhir disebut dengan hari pembalasan. Oke, mengerti? Oke, selanjutnya. Di sini ada hari akhir menurut istilah, yaitu hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya semua kehidupan di dunia. Apa? Hari berakhirnya hancurnya seluruh isi dunia berikut kitab-kitabnya. Ketika malaikat peninfaskan siapa? Oke, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka yang namanya bumi, yang namanya gunung, yang namanya laut, yang namanya semua ciptaan Allah semuanya akan hancur dengan dinamakan hari akhir atau hari kiamat. Oke, seperti dalam Quran surat Al-Jadilah dijelaskan peristiwa terjadinya hari kiamat dengan datangnya gempa yang dahsyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Itu gambaran kiamat menurut surat Az-Zalzalah. Ketika wa akhrajatil ardu asqalaha, semua yang ada di perut bumi kita akan kumaha? Akan bagaimana? Akan mengeluarkan seluruh isinya. Ini dalam surat. Jadi ketika sudah dikeluarkan isinya, manusia bingung, makhluk hidup bingung, saya mau kemana? Sementara gunung semuanya meletus, laut airnya langsung ke darat, semua yang ada di atas atau di angka semuanya apa? Jatuh. Dan ada di perut bumi semuanya keluar. Akhirnya manusia bingung, saya harus kemana? Dalam keadaan panik, manusia akan berlari seperti halnya anai-anai. Anai-anai itu binatang yang paling kecil yang suka disebut dengan laron. Jadi manusia itu saking paniknya, saking dahsyatnya yang namanya hari akhir, dia itu lari seperti tidak menampakkan kakinya di atas pijakan bumi. Saking dahsyatnya hari akhir. Oke, dari sana ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya. Setelah adanya hari pengertian hari akhir, ada dalil yang mengatakan, di sini ada dalil yang mengatakan Al-Jadilah, ada dalil yang lain yang mengatakan tentang terjadinya hari kiamat sesuai dengan Quran surat At-Takwir. Oke, silakan simak. Di sini ada Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3. Oke, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Oke, seperti apa terjadinya hari kiamat? Baru juga kita dikasih gempa 7,5 skala Richter. Paniknya minta ampun. Baru dikasih tanah longsor. Paniknya minta ampun. Baru dikasih gunung meletus.
kita paniknya seperti dikasih apa? Apalagi nanti ketika datangnya hari kiamat. Lihat matahari digulung. Sementara yang suka kita gulung adalah bukan matahari, selimut. Kenapa selimut? Ketika kita datangnya sholat subuh, biasanya sholat subuh nih, yang paling apa ya? Yang paling susah. Kenapa? Syaitonnya begitu banyak. Biasanya kita menggulung selimut, nanti mah yang namanya matahari digulung, bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. Habisnya yang namanya dunia. Kan dulu juga pernah ada isu bahwa dunia akan hancur. Ada isu tentang akan terjadinya hari kiamat, yaitu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ternyata bukannya hari kiamat, tapi apa? Film yang diselenggarakan oleh teknologi yang begitu dahsyat. Kalau kita lihat, hanya berupa filmnya saja sudah mengerikan seperti itu. Apalagi nanti kita melihatnya secara nyata. Tapi na'udzubillah min dzalik, yang namanya umat Islam yang taat tidak akan merasakan yang namanya datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, yang mempunyai yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya tentang pembagian hari kiamat. Sebelum kita membahas tentang pembagian hari kiamat, nih di sini ada gambar. Perhatikan di bawah ini. Di sini ada gambar apa? Oke, di sini ada gambar orang yang sedang mau menguburkan seseorang yang sudah meninggal. Oke, yang kedua yaitu terjadinya gunung meletus. Oke, yang ketiga terjadinya banjir. Oke, dari kedua ini dengan yang ketiga, keempat, kelima, sebetulnya ini yang namanya hari kiamat itu sebetulnya dialog oleh manusia. Kenapa? Manusia sangat serakah. Akibat dari ulah-ulah tangan manusia, maka yang namanya dunia sudah enak sama manusia. Begitu sombongnya berdiri di atas muka bumi tanpa tahu siapa yang menciptakan. Ya, oke. Selanjutnya, di sini yang tadi adalah tentang hancurnya seluruh alam semesta. Oke. Dari sini, dari gambar ini sudah dijelaskan, sudah tahu di sini ada beragam musibah atau ada beragam yang dinamakan dengan kiamat. Otomatis di sini kiamatnya dibagi dua bagian. Oke. Jadi hari kiamat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan kiamat sugro. Yang ini yang ada dalam gambar tadi, yang berupa gunung meletus, yang berupa kematian seseorang, yang ketiga berupa banjir. Ada lagi yang hangat-hangatnya sekarang banyaknya tsunami. Artinya ya Allah sudah jemu dengan manusia-manusia yang sangat sombong, sementara penciptanya tidak sombong, yang maha-maha itu ya. Oke. Kiamat sugro atau yang disebut juga dengan kiamat kecil. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 145 dijelaskan setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Ya, itu kiamat sugro. Tadi yang digambar kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal. Ini kiamat sugro. Ini contohnya. Ada orang yang sedang kebanjiran. Ini salah satu bukti tentang terjadinya kiamat sugro. Apakah kiamat sugro hari ini sudah ada buktinya? Ada. Mana buktinya? Nih, yang tadi yang digambar. Yang kedua ada yang disebut dengan kiamat kubro, yaitu kiamat besar
yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Nih, seperti yang tadi dijelaskan dalam Quran surat Al-Jadilah, dalam Quran surat At-Takwir, dalam surat Al-Fatihah, dan banyak lagi. Nih, ini contoh gambarnya seperti ini. Baru melihat gambarnya saja kita sudah apa ya? Sudah punya perasaan apa ya? Was-was. Sudah perasaan takut. Tapi tidak ada realisasinya buat kita. Gitu ya. Oke? Ini yang dinamakan dengan iman kepada hari kiamat. Oke? Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, nanti silakan kalian cari di buku sumbernya. Di sini buku sumbernya ada buku Pendidikan Agama Islam dan Menjadi Pekerti kelas 12 Kemendikbud tahun revisi tahun 2021 juga ada dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Untuk itu silakan ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan kalian semuanya mengerti apa-apa yang disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang tidak akan pernah merasakan yang namanya datangnya hari kiamat kubro. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi tidak akan merasakan dahsyatnya datangnya hari kiamat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa-apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya Ibu sendiri, umumnya bagi kalian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.